2020, hari kelima dalam oktav Natal. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai ayat 35. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Hana, itulah kita sebut namanya, mempunyai 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Dari ketiga anak laki-lakinya, 2 orang menjadi imam. Ketika ditanya perasaannya mempunyai 2 anak menjadi imam, Ibu Hana menjawab, "Saya gembira, saya bersyukur, karena dari rahimku 2 orang anakku dapat kupersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi pelayannya mewartakan Injil. Anakku adalah persembahanku yang hidup kepada Tuhan." Inilah sukacita seorang ibu yang mempersembahkan anaknya bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk mempersembahkannya kepada Allah. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Yesus merupakan persembahan sulung bagi Allah, sebagaimana keluarga Yahudi lainnya. Keluarga Yusuf pun melakukan peraturan tersebut dalam diri Yesus. Ia disunat dan diberi nama Yesus sesuai dengan nama yang ditetapkan oleh malaikat Tuhan. Menurut peraturan Taurat, Yesus harus dibawa ke Yerusalem untuk ditahirkan dan diserahkan kepada Tuhan dalam persembahan anak sulung. Semua peraturan itu
selain baik dan berguna untuk kebaikan umat Israel sendiri, juga merupakan bagian dari pengakuan mereka sebagai umat perjanjian milik Allah sendiri. Upacara diiringi persembahan seekor domba berusia setahun dan seekor burung merpati atau seekor burung tekukur. Yusuf dan Maria menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua di hadapan Tuhan. Di Yerusalem ada seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Yesus, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Di Yerusalem berlaku kebiasaan bahwa bayi yang dibawa ke bait suci terlebih dahulu dihadapkan kepada seorang rabi berusia lanjut agar ia mendoakannya. Simeon berjumpa dengan anak-anak Yesus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria. Perjumpaan yang sudah lama dinantikan dengan sukacita. Saat itu tiba dan sukacita pun meluap dalam diri Simeon, sebab Simeon bukan hanya dapat melihat, malah dapat memegang Mesias yang dinanti-nantikan. Karena sukacita itulah Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera." Ia melambungkan pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan hatinya yang terdalam. Inilah kidung Simeon yang didoakan oleh gereja khususnya bagi kaum biarawan-biarawati. Dalam doa Simeon itu tampaklah sebuah penyerahan diri yang total kepada Tuhan setelah bertemu dengan Sang Penyelamat. Simeon siap untuk berpulang mempersembahkan dirinya secara penuh kepada Tuhan, sebab harapan hidupnya tergenapi. Simeon yang penuh Roh Kudus ini memberkati keluarga kudus ini dan berkata kepada Bunda Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah kata-kata yang tidak hanya membawa sukacita bagi Maria, tetapi juga duka cita. Dan Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dapat kita petik dari bacaan ini? Keluarga kudus mempersembahkan putranya kepada Allah. Marilah kita juga mempersembahkan diri kita, keluarga kita, karya-karya kita kepada Allah. Sikap Simeon amat mengagumkan. Simeon selalu mengarahkan hatinya hanya kepada Tuhan. Ia selalu berada di bait Allah, menjalin relasi yang mesra dengan Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan sudah menjadi bagian yang utama bagi Simeon. Maka tidak heran jika ia mampu melihat kedatangan bayi Yesus dengan mata hati, mengenal dan menyambutnya dengan kegembiraan besar. Kita pun perlu mempunyai sikap seperti Simeon, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, membangun relasi yang lebih dekat dengan Tuhan. Jika kita mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan dapat menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita.
Dan kita akan lebih mudah memberikan diri kita kepada Tuhan atau pasrah. Mari kita mempersembahkan